Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di channel The Apostle. Kiranya Anda semua dalam keadaan luar biasa dan tetap bersemangat. Tetaplah berharap pada Tuhan apapun situasi Anda. Pada video kali ini kita akan melihat fakta-fakta sebenarnya dari opini-opini atau narasi yang dibangun FPI untuk menggiring simpati masyarakat. Opini apakah itu dan bagaimana fakta-fakta dan kebenarannya? Yang pertama, Habib Rizik Syihab atau HRS pergi ke Arab Saudi tahun 2017 dengan alasan dipanggil Raja Arab Saudi. Opini yang dibangun bahwa dia orang yang sangat penting sehingga dipanggil oleh Raja Arab Saudi. Faktanya adalah dia kabur dari dugaan tindak pidana asusila terkait chat mesum dan lain sebagainya. Yang kedua, maksud kepulangannya ke Indonesia adalah demi tujuan revolusi akhlak. Opini yang dibangun adalah bahwa kepulangannya itu punya misi mulia, bahwa NKRI perlu direvolusi. Yang ketiga, HRS, Habib Rizik Syihab, tokoh yang tepat untuk melakukan revolusi. Faktanya adalah bahwa HRS itu dideportasi. Tepat sehari sebelum dideportasi, HRS pulang ke Indonesia karena sudah lewat masa izin tinggalnya di Arab Saudi. Itulah faktanya. Yang ketiga, misi HRS adalah revolusi akhlak. Opini yang sedang dibangun adalah bahwa semua orang sudah bobrok di Indonesia. Akhlaknya bobrok. Yang kedua, berarti pemerintah juga sudah bobrok. Perlu direvolusi. Yang ketiga adalah Jokowi juga pasti sudah bobrok. Oleh karena itu apa harus dilakukan? Perlu revolusi, perlu kudeta. Revolusi itu berarti dari gerakan dari bawah ke atas, dari rakyat menggulingkan pemerintah yang di atas. Faktanya apa sebenarnya? Tindakan-tindakan HRS dan pengikutnya justru yang melawan hukum. Yang pertama, datang ke bandara, waktu ke bandara merusak bandara. Terus Habib Rizik dan pengikutnya melawan protokol kesehatan. Mestinya Habib Rizik waktu datang 14 hari di karantina, tapi tidak. Bahkan melakukan hajatan pernikahan anaknya secara besar-besaran. Melawan hukum. Dia seperti kebal hukum. Fakta yang kedua adalah revolusi akhlak itu adalah sebenarnya untuk mensyariat Islamkan semua orang. Akhlaknya akhlak menurut FPI, bukan akhlak yang menurut undang-undang atau agama-agama yang lain atau untuk kebaikan semua orang. Tapi akhlak menurut persepsi atau definisi FPI sendiri, yaitu mengislamkan semua orang. Yang ketiga, untuk menyamarkan kata revolusi menjadi lebih lembut, padahal tujuannya adalah revolusi atau perang. Maka dibuat revolusi akhlak. Padahal di depannya sudah kata revolusi. Gitu ya. Yang keempat, dalam kasus yang terbaru yang sedang kita saat ini lihat di media dan televisi dan seterusnya, penembakan 6 orang anggota FPI, dan FPI kemudian membuat narasi bahwa polisi yang menculik, polisi yang membunuh anggota FPI yang tidak bersenjata. Opini yang dibangun adalah FPI dizolimi atau tertindas. FPI lah yang harus dibela, kira-kira gitu. Yang kedua, FPI organisasi yang baik. Orang tidak bersenjata, kami diculik. Ketiga, FPI itu sengaja dijebak karena dianggap musuh pemerintah. Yang keempat, FPI itu tidak mempersenjatai anggotanya. Kami tidak punya senjata. Dari mana?
Kira-kira begitu. Polisi yang menanamkan senjata itu, yang meletakkan barang bukti itu. Fakta di lapangan terjadi adalah FPI yang mengincar polisi. Polisi hanya melakukan tugasnya karena ada info dari masyarakat akan ada pengerahan massa. Justru mereka sedang melakukan tugas, tapi FPI melalui rekonstruksi di televisi dan seterusnya bahwa FPI sengaja memang mengincar polisi. Yang kedua, FPI ingin mengerahkan massa untuk melanggar hukum. Itu terkait penyelidikan HRS supaya tidak dibawa ke kantor polisi, ingin mengerahkan massa. Itu kan laporan dari masyarakat yang polisi tindak lanjuti. Yang ketiga adalah anggota FPI itu benar-benar bersenjata. Mereka yang membawa senjata itu. Yang keempat, polisi melakukan tugasnya sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan peraturan yang berlaku. Kalaupun anggota FPI ditembak, tertentu karena ada alasan-alasan yang patut untuk itu dan yang sudah dibuktikan oleh polisi sendiri. Yang kelima, FPI dan pengikutnya membuat narasi atau orang-orang yang bersimpati dengan FPI membuat narasi bahwa demokrasi sudah mati, hukum perlu ditegakkan. Opini yang sedang dibangun adalah bahwa FPI adalah korban dari demokrasi sendiri. Yang kedua, FPI mengalami diskriminasi dalam penegakan hukum. Padahal fakta yang sebenarnya adalah bahwa FPI anti demokrasi. Mereka ingin negara syariah ditegakkan di Indonesia, bukan demokrasi. Tapi begitu terdesak, demokrasi disalahkan, namanya playing victim. Yang kedua, FPI itu selalu melawan hukum dengan tindakan-tindakannya yang anarkis. Yang mereka mau hanya hukum syariah, bukan hukum negara kesatuan Republik Indonesia, tapi hukum negara khilafah Republik Indonesia. Jadi mereka melawan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka memang tidak melawan hukum, ya tidak melawan hukum syariah mereka sendiri. Yang ketiga, kalau sudah terdesak, mereka playing victim, menuduh orang lain yang salah. Mereka adalah yang tertindas. Itu senjata dari dulu sampai sekarang. Di internasional juga begitu. Turki dan semua negara-negara mana juga, mereka akan menuduh orang lain yang bersalah. Mereka hanya korban. Gitu kira-kira. Oleh karena itu dari kelima analisis ini, saya berikan kesimpulan bahwa FPI melakukan banyak takiyah atau kebohongan dalam tindakan-tindakannya. Pertanyaannya adalah, masihkah Anda percaya bahwa surga yang ditawarkan FPI, yaitu negara khilafah, negara syariah yang ditawarkannya, adalah solusi untuk kemajuan bangsa ini? Dalam melakukan tindakannya mereka melakukan kebohongan dan menutupinya dengan kebohongan dan kebohongan. Apakah Anda tidak curiga bahwa suatu saat janji-janji mereka itu adalah kebohongan? Kiranya video ini memberi manfaat buat Anda. Tuhan Yesus memberkati.